Halo, konnichiwa minasang. Di sini saya akan membuat tutorial lagi tentang pengisian visit Japan Web. Kalau yang sebelumnya kan itu kita membuat visit Japan Web tapi dengan versi yang lama ya. Sekarang udah ada update terbaru ya. Cara pengisiannya pun mungkin sebenarnya gampang saja gitu loh, tapi mungkin ada beberapa orang yang kebingungan. Jadi saya buatkan video tutorialnya. Nah, di sini ada beberapa update. Yang pertama itu adalah fast track. Fast track masih ingat ya? Fast track itu adalah untuk verifikasi sertifikat vaksin. Ya, jadi sertifikat vaksinnya akan diverifikasi melalui quarantine procedure fast track. Tapi verifikasi ini itu semenjak tanggal 29 April 2023 itu sudah dihapuskan. Jadi tidak ada lagi pengecekan sertifikat vaksin ataupun sertifikat PCR begitu kalian mendarat di Jepang. Itu langsung langsung menuju ke imigrasi aja gitu ya, simpelnya ya. Nah, kalau sebelumnya kan seperti ini ya. Ini setelah turun dari pesawat itu ke pusat karantina, kemudian ke imigrasi, kemudian ke custom declaration. Oke. Di sini pun tertulis ya, no longer required to register your passport and answer the question of the web for the quarantine procedure. Gitu. Nah, kita coba langsung saja ya. Jadi yang dibutuhkan untuk pengisian visit Japan Web ini adalah tiket pesawat kalian, paspor, dan alamat email yang aktif. Kita langsung use now aja. Atau nanti link pendaftarannya atau link visit Japannya akan aku kirimkan di deskripsi ya. Kita langsung klik saja. Nah, di sini pun tertulis ya, sudah tidak ada lagi fast tracknya, ada yang kosong nanti di bagian yang seperti sebelumnya itu udah berbeda lagi gitu loh ya maksudnya. Nah, oke, buat teman-teman yang belum punya akun sama sekali bisa langsung klik yang paling bawah ini ya, sign up for new account, diklik saja, ini dicentang-centang, next. Nah, di sini silakan masukkan alamat email yang aktif, terus passwordnya ini itu pakai huruf karakter khusus ya, seperti yang tertera di sini. Contohnya misalkan ya, kita buat @mark terus TTM misalkan Made 2023. Nah, ini contoh karakter khusus dan melebihi dari 10 karakter. Terus di bawahnya tulis ulang lagi, langsung klik mhuman dan create account. Nanti akan dapat verifikasi kode, terus masukkan verifikasi kodenya dan silakan login. Kalau memang pusing nanti silakan tonton video sebelumnya, itu udah ada detail untuk pembuatan akun seperti ini. Oke, agar lebih cepat kita langsung kembali saja. Di sini saya akan login dengan akun yang sudah ada. Nah, setelah kalian sudah login nanti akan keluar seperti ini ya. Di sini karena saya sudah mendaftarkan your detailsnya, jadi sudah centang biru registered gitu. Tapi kita bahas bareng-bareng saja ulang karena di sini ada update juga. Kita klik your detail. Nah, di sini do you have passport issued by Japanese government? Tentu saja tidak ya, tidak punya paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Nah, kalau misalkan kalian itu akan kembali lagi ke Jepang dan pulang ke Indonesia dengan status cuti dan kembali ke Jepang, itu yes di sini. Tapi kalau kalian adalah bukan cuti atau bukan re-entry atau pertama kali datang ke Jepang, klik no di sini. Nah, di sini tax free ini kalau kalian punya silahkan dimasukkan, kalau tidak di sini klik no aja sih. Kalau aku biasanya langsung no saja karena aku tidak membutuhkan itu. Langsung next. Nah, di sini ada dua, scan with camera dan enter information yourself. Kalau misalkan scan with camera, kalau tempat kalian mendukung, tidak kamera kalian mendukung, ini bisa pakai scan with kamera ya, ini lebih cepat gitu loh. Tapi kalau misalkan kameranya tidak mendukung atau pencahayaannya tidak mendukung atau ribet gitu loh ya mau pakai scan, mending masukkan enter information yourself aja. Nah, kita coba enter information yourself aja ya, klik next.
Nah, di sini seperti biasa silakan masukkan paspor number kalian, surname, given name. Surname itu nama belakang ya. Surname itu nama belakang, given name itu nama depan. Kalau misalkan 3 karakter berarti satu kata terakhir itu dijadikan surname, 2 sisanya taruh di given name. Bagaimana kalau 4? Sama, 1 di atas yang paling belakang dan given name-nya sisanya yang 1, 2, 3 paling depan. Bagaimana kalau 5? Ya 2 di atas, 3 di bawah gitu. 2 di atas dari yang paling belakang. Terus nationality Indonesia, tanggal lahir, jenis kelamin, dan ini ada tambahan lagi date of expiry, tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa paspor kalian gitu ya. Silakan dicek. Nah, setelah itu langsung next saja. Nah, kalau sudah di sini silakan dicek lagi ya, paspor nomornya, namanya, tanggal lahir, segala macamnya. Ada paling bawah itu ada photo of face. Di sana not registered. Kalau misalkan tidak mendaftarkan tax free itu, jadi di sini memang tidak terdaftar juga ya fotonya ya. Tapi itu tidak masalah, kita langsung register saja. Nah, langsung registration complete, langsung cek visa requirement. Kita cek apakah kamu memiliki visa untuk memasuki Jepang. Kita klik yes di sini ya. Pastikan visa kalian sudah jadi juga. Back to home. Oke. Nah, seperti biasa kita akan mengisi ini. Register new plan, entry or return. Ya. Masukkan rencana kedatangan kalian atau rencana kembali kalian ke Jepang. Diklik di sini. Di sini ada penginputan data ya. Karena sebelumnya sudah pernah ada input data di tanggal 28 bulan Februari kemarin, harusnya di tempat kalian tidak ada ya. Nah, di sini ada copy details from visa application. Ini aku rasa agak sedikit rumit ya, harus masukkan data-data semuanya lagi. Kalau misalkan visa kalian sudah ada lengkap dengan alamatnya mungkin lebih gampang ini, tapi kalau misalkan hanya visa terutama pemagang ya, itu belum ada alamatnya, mendingan langsung yang di bawah ini aja deh. Klik next. Nah, di sini trip name-nya kosongkan saja, nggak apa-apa. Rencana kedatangan ke Jepang ini kita buat asal saja. Contoh ini aja deh, 8 Mei. Company name-nya contoh kita pakai Japan Airlines ini, JAL. Flight number-nya contoh saja ya, 720 misalkan. Nah, postal code-nya silakan dimasukkan alamat sesuai dengan alamat kalian di Jepang atau alamat hotel. Terus enter automatically using postal code. Nah, ini akan otomatis seperti ini ya. Nah, addressnya di sini sesuaikan saja dengan alamat teman-teman. Nama hotelnya misalkan apa hotel gitu ya. Nomor teleponnya di sini acak saja misalkan 08 0777 333 misalkan. Konfirmasi. Nomor teleponnya 10 digit. Nah, oke. Dicek, setelah dicek semuanya, kalau sudah oke, langsung register plan. Kita to entry or return procedure. Oke. Nah, di bawah sini ada, harusnya di atas disembarkation ini itu ada yang namanya quarantine procedure, tapi kan karena sudah dihapus per tanggal 29 jadi tidak ada. Adanya link visa optional. Ini abaikan saja, tidak apa-apa. Langsung disembarkation card for foreigner ini aja. Seperti biasa, disembarkation card ini untuk orang asing. Jadi untuk pembuatan identitasnya dia, kartu identitas orang asingnya nanti di Jepang. Biasanya kan di pesawat dapat yang 1 lembar tuh. Itu harus tulis lagi. Untuk memudahkannya, silakan kalian klik ini aja, kita buat di sini saja yang harusnya ditulis itu ya. Ini contoh saja ya, namanya Kristanto Yogi gitu, tanggal lahirnya segini,
atau terus nama negaranya tentu saja Indonesia. Nah, tempat city name-nya ini aku biasanya menyesuaikan dengan tempat lahir di paspor gitu. Contoh misalkan Bandung. Next. Nah, tujuan datang ke Jepang itu tujuannya untuk apa? Karena aku bekerja di lembaga pengirim, aku biasanya pakai orders pengiriman pemagang ya. Nah, di sini specific purpose for visit. Kalau untuk pemagang itu biasanya kan technical intern training gitu. Tapi kalau untuk SSW atau Tokutegino itu kan biasanya specified, nggak tahu tulisannya bener apa enggak ya. Coba nanti kalian cek lagi visa kalian. Skilled worker biasanya seperti ini kalau untuk Tokutegino gitu. Nah, kita pakai technical intern training aja deh untuk pemagang. Nah, duration of stay-nya silakan sesuaikan dengan visa kalian juga. Kalau memang pemagang kan biasanya 1 tahun ya, per 1 tahun diperpanjang gitu. Tapi kan visa pertamanya adalah 1 tahun, jadi jangan tulis 3 tahun di sini. Walaupun nanti kalian itu setiap tahun akan perpanjang visa, tapi visa pertamanya dulu yang dimasukkan gitu, 1 tahun. Months, days-nya ini kosongkan saja, langsung next. Oh iya, tapi kalau untuk teman-teman yang traveling atau bisnis itu kan biasanya cuma 15 hari atau beberapa bulan gitu. Nah, silakan dimasukkan saja berapa bulan atau berapa harinya di sana. Nggak mesti harus 1 tahun, menyesuaikan dengan visa kalian sendiri. Nah, ini ya. Tuh alamatnya di Jepang yang udah kita isi tadi di awal, itu keluar di sini. Jadi kita tidak perlu isi lagi. Langsung next. Nah, di sini apakah kamu pernah deportasi dari Jepang atau pernah mencoba tapi ditolak saat masuk ke Jepang? Let's say kita no di sini ya, karena memang harusnya no semua sih jawabannya. Apakah kamu pernah melakukan tindak kriminal di Jepang atau di negara lain? Tentu saja tidak. Apakah kamu ya terkait dengan marijuana, obat-obatan terlarang atau bahan peledak gitulah ya. Di sini no. Langsung konfirmasi enter detail. Oke, sudah semua datanya masuk. Langsung register. Back to entry on return procedure. Oke, di sini tulisannya sudah centang biru, tapi bukan Instagram ya. Centang biru registered. Nah, di sini ada display QR code. Tapi nanti saja kita bahas display QR code-nya. Setelah dari imigrasi atau disembarkation card, itu kalian akan turun ke ngambil bagasi dulu. Nah, setelah ngambil bagasi itu nanti akan ke bea cukai atau custom declaration. Nah, biasanya kan dapat di pesawat juga tuh satu kertas yang namanya kertas custom declaration warna kuning biasanya kalau di Jepang. Itu tulisannya konfirmasi barang bawaan kalian, apakah kalian membawa barang titipan yang tidak dikenal, barang titipan dari orang lain yang kalian gak tahu isinya apa atau lain-lain gitu. Nah, kita langsung isi saja ini declaration-nya biar nggak nulis-nulis lagi nanti di pesawat, biar nggak capek, biar nggak ribet, biar nggak pusing. Kita langsung next. Nah, di sini nomor paspornya, terus namanya dia, nama perusahaannya, flag numbernya. Nah, point of embarkation ini adalah titik keberangkatan kalian. Jadi contoh saja di sini Jakarta ya. Langsung next. Di sini kalau misalkan kalian ada keluarga yang ikut berangkat juga ya silakan dimasukkan, tapi kalau pemagang kan biasanya sendiri ya. Jadi kita langsung next saja. Nah, alamatnya sudah ada di sini. Let's say ini disclaimer ya, ini alamat palsu. Ya, bukan Ayu Ting Ting. Langsung next. Nah, di sini ada 8 pertanyaan declaration information 1/8 gitu. Nah, silakan dibaca pertanyaannya. Harusnya ini jawabannya no semua sampai nomor 8, tapi disesuaikan dengan kondisi kalian juga ya. Apakah membawa bahan peledak atau narkotika? Tentu saja tidak. Apakah membawa olahan daging, sayur, buah-buahan, binatang atau tumbuhan? Tentu saja tidak. Olahan daging di sini maksudnya kayak sosis, sandwich, itu juga olahan daging ya. Telur itu juga sama.
Jadi tidak boleh masuk Jepang, harus dihabiskan dulu sebelum naik pesawat gitu lah ya. Kalau misalkan kalian bawa, langsung next. Apakah kalian membawa produk yang berbahan emas? Itu kalau bawa silakan bawa yes, klik yes. Tapi kalau tidak, ya tidak juga, no gitu. Di sini ya tentang benda cair, rokok dan lain-lainnya ya. Aku di sini biasa langsung no saja karena aku langsung sudah kondisikan dengan siswaku, sudah aku cek dengan kopernya semuanya udah aman. Jadi aku make sure dulu sebelum klik no ini. Oke, next. Commercial good or sample, apakah membawa barang untuk dipasarkan di sana? Kalau aku no di sini. Apakah membawa barang titipan yang kalian nggak tahu isinya apa? Aku pasti no di sini ya. Ini juga no. Ini juga no karena tidak ada barang yang dikirim dengan cara lain gitu loh ya. Maksudnya dikirim pakai kargo atau apa gitu ya. Kita nggak ada, langsung no saja. Next. Nah di sini langsung no semua jawabannya, langsung register. Back to entry. Oke. Disembarkation card dan declaration itu sudah registered. Nah, nanti barcode-nya dilihatnya di sini, display QR code. Swipe ke bawah, display QR code. Ini barcode-nya. Nah, ini pasti imigrasi ya. Tapi kalau nanti udah selesai di imigrasi, udah dapat KTP Jepangnya, nanti akan ngambil bagasi dan ke custom declaration atau bea cukai. Pas di bea cukai ditanyakan barcode-nya, silakan gunakan barcode ini. Kalau kalian sudah buat barcode ini dan barcode imigrasi ini, itu kalian tidak perlu nulis-nulis lagi yang namanya kertas disembarkation yang didapat dari pesawat atau pas di imigrasi Jepang nanti gitu. Kita back to entry. Oke, sudah sekian dari saya cara pembuatan visit Japan Web yang terbaru. Nanti kalau ada update terbaru lagi akan saya informasikan lagi. Terima kasih.